sampaikan. Nah disitulah mulai situ psikologis saya, kejiwaan saya itu sudah terganggu. Saya nengok masyarakat yang sebanyak itu, saya sangat nangis di dalam batin. Saya tidak mau masyarakat ini bentrok gara-gara jabatan saya. Di luar nalar, di luar kesadaran saya sampaikan dengan lantang, saya siap mengundurkan diri dengan legowo. Gaji Pak RT sudah saya sampaikan, itu kan gaji kelembagaan semuanya. Cuman segelintir orang sebenarnya. Oh, segelintir orang ya? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Franky Widarta, reporter Tribun Jambi Merangin, dalam edisi podcast Saksi Kata Tribun Jambi. Pada edisi kali ini bahwasanya sebelumnya pada hari Selasa kemarin di tanggal 17 Februari tahun 2026 sejumlah warga desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi melaksanakan aksi damai di depan kantor desa Sungai Kapas. Dalam aksi damai tersebut, sejumlah warga desa menuntut atau mendesak agar Bapak Kepala Desanya segera untuk mengundurkan diri. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, yakni dengan Bapak Saliman. Mari kita sapa dulu Bapak Saliman. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, apa kabar Pak? Baik-baik saja. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Saliman. Bapak, ini kan terkait kejadian kemarin Bapak. Bapak di demo oleh warga Bapak sendiri gitu ya. Sehingga Bapak mengajukan pengunduran diri di depan warga. Nah, ini bisa diceritakan secara singkat Bapak. Apa sih sejarah Bapak menjadi kepala desa ini seperti apa sih Pak? Sebelum Terima kasih waktu yang diberikan. Ya. Secara awal saya menjadi kepala desa, saya berangkat dari orang yang juga tidak punya, transmigrasi tahun 1985. Sehingga saya sampai di Kabupaten Merangin ini dan saya menjabat kepala dusun di tahun 2002 yaitu selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu sebenarnya tanpa gaji Bapak Kepala Dusun itu. Iya, Alhamdulillah. Betul. Nah, alhamdulillah. Nah, sampai disitulah saya mengundurkan diri. Udahlah, saya istirahat, ingin bertani. Nah, ternyata masih diperlukan lagi dengan masyarakat. Nah, menjabatlah di situ sebagai anggota lembaga adat selama 5 tahun. Nah, 5 tahun sudah saya lewati. Ternyata Itu dari tahun berapa nih Pak? dari tahun 2002 itu menjadi kepala dusun. Oh, kadus ya. Kepala dusun. Kemudian. Dari kepala dusun menjabat sampai 10 tahun dari 2002. Nah, senjang dari situlah. Jadi di lembaga adat itu juga 10 tahun. Itu 2 periode. 22 ya. Sampai saya ini hari ini menjabat kepala desa. Nah, itu atas dicalonkan oleh masyarakat karena dengan tulus dan ikhlas masyarakat mencalonkan saya, tahu keadaan saya dan ekonomi saya sebagai petani karet, ya saya mau karena didukung oleh masyarakat. Oh, jadi Bapak Saliman ini menjadi kepala desa karena memang didukung oleh warga Bapak sendiri ya Pak ya? Iya, alhamdulillah asli dukungan murni. Dukungan murni Pak ya. Jadi memang setelah jadi kepala desa, nah ini tepat pada hari Selasa kemarin tanggal 7 Iya. tahun 2026 Bapak dituntut oleh sebagian warga desa Bapak untuk mengundurkan diri menjadi kepala desa. Nah, ini apa sih Pak sebenarnya penyebabnya nih Pak? Silakan jelaskan Pak penyebabnya. Ya, penyebabnya sebenarnya yaitu di awal perpecahan itu tadi, di aksi damai itu yaitu dari kurang transparan katanya anggaran dan masalah
gaji di kelembagaan. Oke. Sedangkan di situ gaji kelembagaan itu karena ada terjadinya PMK 81. Yaitu PMK 81 itu hibahnya di Kabupaten Merangin itu 40 desa. Bukan desa saya saja. Nah itu 40 desa ya. Yang belum dibayarkan lah. Iya. Gaji. Jadi yang belum terbayarkan itu kelembagaan semua. Termasuklah Pak RT. Baik, itu selain permasalahan dugaan kelembagaan tadi ya, permasalahan gaji lembaga yang ada di desa. Iya. Itu apa lagi nih, Pak? Nah, ada pendugaan penyelewengan dana yang 700 juta itu. Kok bisa kok diduga masalah dana 700 juta tuh? Padahal gimana, Pak? Jelaskan kondisi Bapak. Ya, alhamdulillah. Kalau dana 700 juta itu saya belum pernah megang memang. Nah, kondisi saya dengan keadaan saya, mungkin masyarakat Desa Sungai Kapas sudah tahu semuanya. Masalah ekonomi saya itu tetap dari pohon karet. Dari pohon karet. Kondisi rumah saya masih papan dan atapnya genteng. Mudah-mudahan dengan gentengisasi ini nanti bisa bagus. Iya, masih bagus ya. Bisa bagus rumah saya. Baik. Nah, itu jadi ada beberapa permasalahan ya, mengapa warga desa Sungai Kapas itu melakukan aksi damai dan mendesak agar Bapak untuk segera mengundurkan diri tadi, salah satunya itu ya. Ada dugaan tadi ya, melakukan anggaran tadi ya. Iya. Dana desa. Oke, kemudian menurut pandangan warga ini melakukan aksi itu tadi, itu salah satunya ada beberapa poin tuntutannya kan seperti itu ya. Itu ada berapa poin tadi? Ada berapa 8 poin, Pak? 8. Oke, 8 poin. Baik. Yang terdiri dari yaitu tadi kurang transparan masalah anggaran. Transparansi anggaran. Dan yang kedua yaitu dengan PMK 81 itu masyarakat kan jelas nggak tahu apa namanya PMK. Nah itu padahal peraturan Menteri Keuangan yang 81 itu ada, sehingga yang di tahap 2 itulah di desa Bapak itu yang tidak cair dengan anggaran itu, sehingga untuk insentif kelembagaan itu tidak terbayarkan. Oke. Oh gitu. Oke Pak. Nah kemudian Bapak sesudah atau pasca Bapak menyatakan pengunduran diri Bapak di depan hadapan warga desa, saya juga sempat berpikir nih Pak, Bapak dipilih oleh warganya sendiri menjadi kepala desa. Wes jadi kepala desa, nah ini malah dijatuhkan lagi, disuruh mundur lagi sama warga desa nih kan. Nah itu gimana perasaan Bapak pada saat menyatakan pengunduran diri Bapak di hadapan warga Bapak di depan kantor desa tadi kan? Nah kemudian setelah itu ada nggak pertemuan dengan pihak-pihak terkait nih, membahas masalah penyelesaian dari dugaan tuntutan masyarakat ini sendiri? Silakan. Alhamdulillah sampai sekarang dari tuntutan masyarakat yang 8 ini sudah saya jawab tidak puas, inginnya bapaknya turun dari jabatan karena yaitu missnya informasi yang ke bawah itu tadi. Nah, setelah kejadian ini alhamdulillah tidak ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk penelusuran yang terjadinya kayak itu penyelewangan anggaran lah, bisa dikatakan itu dugaan yang 700 juta itu dugaan itu. Nah, diduga itu. Gitu. Diduga. Oke. Nah setelah Bapak dinyatakan oleh warga tadi untuk mengundurkan diri, itu apa sih Pak dampaknya Pak buat Bapak sendiri? Wah, dampaknya ke Bapak terutama sangat luar biasa. Kalau Bapak sendiri yaitu pelaku pemerintahan yang menjalankan amanah masyarakat, itu tidak apa-apa karena Bapak belum dibuktikan dengan kesalahan itu tadi. Betul. Dan yang kedua, yang dampaknya sangat fatal itu kepada keluarga kami dan terutama sanak keluarga saudara kami semuanya. Nanti masyarakat bisa menilai saya selama memimpin yaitu 3 tahun. 3 tahun ini.
apa yang saya buat itu pasti masyarakat sudah melihat dan pasti masyarakat sudah merasakan. Baik. Oke. Nah, dalam aksi damai oleh warga kemarin itu bisa Bapak jelaskan secara singkat proses dari mereka aksi hingga melakukan musyawarah serta mediasi itu seperti apa nih Pak? Silakan. Dengan kejadian aksi damai kemarin, dari awal timbulnya ini sudah saya panggil ke kantor. Oke. Saya panggil semua, baik tokoh masyarakat, baik tokoh agamanya, baik Pak RT-nya, seluruh kelembagaan saya kumpulkan di aula Desa Sungai Kapas. Sudah saya sampaikan, karena inilah yang kena PMK 81. Sudah saya jelaskan itu, datang lagi keduanya di ruangan kami. Nah, itu. Yang nuntut lagi masalah gaji Pak RT sudah saya sampaikan. Itu kan gaji kelembagaan semuanya. Oke. Cuman segelintir orang sebenarnya. Oh, segelintir orang ya. Tapi itu segelintir orang satu dusun. Iya, satu dusun. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nanti saya bayar, saya angsur. Karena itu ada penjelasannya dari mungkin keputusan bersama menteri. Nah, itu ada gaji yang tidak dibayarkan 2025 itu nanti dianggarkan di 2026 itu akan terbayarkan dengan anggaran dana desa tapi dari sumber dana desa yang lain. Nah, sedangkan itu sudah saya jelaskan, diadakan pertemuan lagi. Nah, itu di wilayah yang anggotanya notabene yang nuntut saya harus turun. Tidak mau dengan jawaban-jawaban itu. Sudah saya adakan mediasi dengan warga, dengan Bapak RT-nya, dengan tokoh masyarakat yang ada di dusun itu tadi. Nah, di situ tidak ada gejolak apa-apa. Sudah sah saja nerima. Nah, itu saya angsur 2 bulan dan 7 bulan. Mau saya selesaikan di tahun 2026 dengan cara saya yaitu mengumpulkan PAD yang ada di Desa Sungai Kapas. Nah, setelah dilakukan musyawarah, mediasi, akhirnya Bapak tadi langsung menyatakan di depan warga ya, menyatakan untuk mengundurkan diri. Nah, ini tentunya gini Pak, secara dalam aturan undang-undang desa tentunya kepala desa ini walaupun dia dituntut oleh warganya, mengundurkan diri, tidak secara otomatis langsung bisa turun. Iya, benar. Desa, karena semua itu ada prosesnya yang benar. Mungkin bisa Bapak jelaskan sejauh mana sih proses dari penelusuran pelaksanaan pengembangan dari masalah ini Pak, dari lembaga-lembaga terkait, dari mana aja Pak? Saya hadirkan dari lembaga-lembaga terkait, baik dari Inspektorat, dari Dinas PMD, dari kecamatan, dari kabupaten yaitu asisten 1. Nah, dengan di situ dengan musyawarah masih tetap tidak ada kepuasan. Sehingga saya lakukan ini penyetopan untuk audiensi. Ini sudah tidak memungkinkan, ini nanti terjadi anarkis. Nah, itulah diadakan lagi perundingan itu di kantor BPD. Nah, itu baik dengan PMD, dengan Inspektorat, dengan masyarakat. Itu ada perwakilan masyarakat, juga BPD, juga ada dari PMD. Sebut itu PMD sudah ada. Itu kecamatan ada. Inspektorat ya. Dari pihak kepolisian juga ada. Dari pihak kepolisian ada. Nah, itu komplit. Itu musyawarah di dalam itu. Nah, setelah terjadi itu hasil musyawarah saya tidak tahu hasilnya. Nah, itu. Dan saya ada di ruangan sendiri, hasilnya tidak dijawabkan. Dalam musyawarah itu saya tidak ikut musyawarah. Nah, saya bisa kamar saya di kantor. Nah, itu dengan tidak ketahuan hasil musyawarah. Terus kemudian saya disamparin, dengan kapal op. Nah, itu tidak perlu saya sampaikan ya. Saya tidak perlu saya sampaikan. Nah, disitulah mulai situ psikologis saya, kejiwaan saya itu sudah terganggu. Saya nengok masyarakat yang sebanyak itu, saya sangat nangis di dalam batin. Saya tidak mau masyarakat ini bentrok gara-gara jabatan saya.
di luar nalar, di luar kesadaran saya sampaikan dengan lantang, saya siap mengundurkan diri dengan legowo. Nah itu, karena dengan pengunduran kepala desa itu tetap aturannya kan ada. Ya, betul. Kan ada. Semuanya melalui proses. Betul. Baik disampaikan melalui toa, itu kan bukan atas inisiatif saya. Ya, siap. Sesuai mengikuti aturan lain. Mengikuti aturan lain. Ada yang nyodorkan mic, Bapak harus lewat pengeras suara ini sampaikan ke masyarakat. Oke, baik. Nah, Terakhir. di situ juga ada keamanan. Oke. Nah, itulah. Ya. Kemudian terakhir nih Pak, Ya. harapan Bapak pada warga desa Sungai Kapas setelah atau pasca Bapak menyatakan pengunduran diri Bapak sebagai kepala desa ya. Nah ini seperti apa Pak harapan kepada warga kita? Terima kasih. Harapan kami kepada seluruh masyarakat desa Sungai Kapas itu, kami berharap mari kita jalin hubungan silaturahim yang erat, jalin kasih, cinta dan sayang untuk masyarakat, sehingga terjalinlah persatuan dan kesatuan yang kuat untuk desa Sungai Kapas membangun. Membangun kedepannya lebih baik lagi. Membangun desa ini kedepannya lebih baik lagi yang sudah kami laksanakan Bapak selama menjabat 3 tahun ini. Mungkin Bapak bisa merasakan dan masyarakat bisa mempertimbangkan apa yang sudah terjadi di desa Sungai Kapas ini. Lebih waspada dengan informasi yang tidak jelas, lebih waspada lagi dengan yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, betul. Nah, itu aja. Baik. Nah, dan yang terakhir nih, ucapan terima kasih kepada warga Pak, karena memang Bapak sebelumnya menjadi kepala desa. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa Sungai Kapas yang telah memilih kami dan mendudukkan kami sebagai kepala desa. Jadi selama 3 tahun ini mungkin Bapak bisa rasakan dan apa keluh kesah masyarakat. Nah itu saya sudah merasakan semuanya dan mudah-mudahan Bapak semuanya tahu apa yang saya laksanakan selama 3 tahun ini. Nah itu saja. Itu semuanya kinerja Bapak, itu yang menilai, itu Bapak semuanya yang merasakan di desa Sungai Kapas ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak Kepala Desa Sungai Kapas, Bapak Saliman, telah memberikan waktunya nih Tribuners dalam program podcast Saksi Kata Tribun Jambi pada edisi kali ini. Dengan adanya beliau, jadi warga atau masyarakat Merangin, Tribuners itu bisa mengetahui, oh ini loh sebenarnya yang terjadi gitu ya, dari aksi damai yang dilakukan oleh warga desa Sungai Kapas kemarin di hari Selasa di tanggal 17 Februari tahun 2026 kemarin, tepat di depan kantor desa, yang mana aksi tersebut mendesak agar kepala desa segera mengundurkan diri. Ya, terima kasih Bapak ya atas waktu yang sudah diberikan Bapak Saliman selaku Kepala Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Oke, Tribuners, demikian podcast Saksi Kata pada edisi hari ini di Tribun Jambi. Saya Franky Widarta, reporter Tribun Jambi, Merangin mengabarkan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.